Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i amilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahussul husus ila hadrati Rahi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Barzuki wa Syekh Fahrus Ali wa Syekh Ahmad Dadis Mazuki wa Syekh Imam Yahya Makhrij wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Mafsum Jauhari wa Syekh Maftuh Basul Birri, thumma ila hadrati Ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafiz Satori wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati Ruhi Ummi Hajasakuna binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim wa Kausan wa Ukhti Siti Juwairiyah wa Ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sunni Abdullah bin Mas'ud iku ja'ala dadiaken apa sapa Abdullah bin Mas'ud al-baita ing Baitullah an yasarihi saking arah kiwane Abdullah bin Mas'ud, wa Mina lan ing tanah Mina an yaminihi saking arah tengene Ibnu Mas'ud, wa Roma lan bareng jamarat lan balang sapa Ibnu Mas'ud al jamrata ing krikil bisab'i ing jamarat bisabi hasayatin kelawan pitu pira-pira krikil. Wa qala lan ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud hadza utawi iki nggon balang jamrat iku maqamul ladzi unzilat, iku maqamul ladzi iku tempate kang unzilat kang diturunaken alai ing atase ladzi ing atase tempat ini apa suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, muttafaqun alaih. Jadi cara orang melaksanakan tawaf itu posisi Ka'bah ada di sebelah kiri, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam kan begini kan berputarnya itu. Tapi kalau orang tawaf itu putarnya seperti ini. Jadi kebalikan dari arah jarum jam. Jadi di mana Ka'bah itu ada di sebelah kirinya dan Mina itu ada di sebelah kanannya. Dan ketika membalang jamarat ya di tempat-tempat yang kemarin sudah saya jelaskan itu kan, itu di Mina itu kan, di Mina. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, saking Jabir radhiyallahu anhu qala sahabat Jabir Roma balang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jamrat ing jamarat yauman nahri ing dalam dina nahar, duhan ing dalam waktu duha. Fa amma ba'da dzalika mongko anapun sause mengkono nahar fa idzan mongko teling fa idza zalat mongko lingsir apa syamsu srengenge rawahu Muslim, rawa nyerita hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi yaumun nahr itu digunakan untuk beberapa hal ya. Yang pertama adalah membalang jamarat, yang kedua digunakan untuk berkorban, yang ketiga digunakan untuk tahallul. Tahallul itu adalah mencukur rambut atau memotong rambut, itu tahallul. Terus yang berikutnya adalah tawaf ifadah kan itu. Tapi itu tidak harus pada tanggal 10 kan itu, jadi boleh dilaksanakan pada hari tasyrik kan itu. Terus kebanyakan yang tawaf ifadah itu agak dibelakangkan karena kalau seluruh jamaah haji inginnya tawaf ifadah pada tanggal 10 maka akan sangat berjejal kan itu, akan sangat berjejal. Jadi semestinya kalau orang mau tawaf ifadah itu ya melihat kondisi kan itu. Jadi ketika suasana Baitul Haram, jadi Masjidil Haram maksud saya itu sudah tidak terlalu padat sekali kan itu, ya laksanakan itu. Karena kalau seluruhnya nanti berkeinginan pada tanggal 10 itu ya tentu akan sangat padat kan itu, dan itu sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa kan itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna usna Ibnu Umar iku kana ana sabab Umar iku yarmi balang sabab Ibnu Umar al jamrata ing jamrah ad-dunya ing jamrah dunya namanya jamrut ula, jadi jumrah yang pertama itu
bisa hasayatin kelawan pitu pira-pira krikil yukabbiru halit takbir sapa Ibnu Umar ala ithri kulli hasatin ing atase sawise saben-saben balangan itu kan itu. Biasanya orang membalas jamrah itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kan itu dilemparkan. Bismillahirrahmanirrahim dilemparkan seperti itu kan itu ya. Seperti itu. Thumma yataqaddamu kono li maju sapa Ibnu Umar, thumma yushilu mongko nuli ngalih wonten ing panggenan sing rata, fayaqumu mongko nuli jumeneng sapa Ibnu Umar mustaqbilal qiblati hale wong kang madhep kiblat. Thumma yad'u mongko nuli ndonga sapa Ibnu Umar wa yarfa' lan ngangkat sapa Ibnu Umar yadaihi ing tangan loro Ibnu Umar wa yaqumu jumeneng sapa Ibnu Umar tawilan hale jumeneng ingkang suwe. Jadi setelah jamarat yang pertama itu lalu pindah mencari satu tempat yang relatif datar, tidak banyak orang, berdoa. Setelah itu nanti menuju ke tempat pembalang yang tengah itu, thumma yarmi mongko nuli balang sampai Umar al-wusta ing jamarat yang wusta pertengahan, thumma ya'khudhu mongko nuli ngalap sapa Ibnu Umar dzata shimali ing arah kiwa fayusilu mongko nuli ngalih panggonan sapa Ibnu Umar mencari tempat yang datar itu fayaqumu lan jumeneng sapa Ibnu Umar mustaqbilal qiblati hale wong kang madhep kiblat thumma yad'u mongko nuli ndonga sapa Ibnu Umar wa yarfa lan ngangkat sapa Ibnu Umar yadai ing tangan loro Ibnu Umar wa yaqumu lan jumeneng sapa Ibnu Umar tawilan kelawan jumeneng ingkang suwi thumma yarmi mongko nuli balang sapa Ibnu Umar jamrata dzatal aqabah ing jamrah aqabah yang terakhir kan itu mimbat nil wadi sangking arah jerone jurang jadi lembah jadi agak bawah ngoten wala yaqifulan ora leren sampai Ibnu Umar indaha wonten ing jamratul aqabah itu summa yang syarif mongko nuli budal mau budal tolong nuli pergi sampai Ibnu Umar wa yaqulu lan ngendika sapa Ibnu Umar hakadha utawi cara seperti inilah ra'aitu ningali sapa ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hal lakoni sapa jeung Nabi ing prosesi mbalang jamarat itu. Jadi prosesi mbalang jamarat sebagaimana dikatakan Ibnu Umar dan itulah yang menurut beliau itu diketahui dari Rasulullah, yaitu yang pertama adalah ketika sudah membalang semestinya sih kalau dalam konteks ini mencari kerikilnya itu ada di Mina. Cuman kalau konteks sekarang karena tempat jamarat itu kan ada kayak sumur gitu ya. Jadi orang melemparkan itu mesti kerikil-kerikilnya masuk ke dalam kan itu. Jadi nggak bisa dicari. Biasanya itu mencarinya di Musdalifah kan itu di Musdalifah. Jadi sudah membawa 7 kali 3 dari 27 ya. Biasanya dilebihkan barangkali nanti ada yang hilang dan seterusnya kan itu. Jadi setelah jamaratul ula, setelah itu mencari tempat yang relatif datar, tidak ramai untuk berdoa. Nanti setelah itu masuk ke wusta, melempar lagi dan setiap lemparan itu dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim secara seperti itu. Nanti setelah itu mencari tempat lagi untuk berdoa, doa yang panjang ya doa apalah yang saudara inginkan kan itu. Dan setelah itu masuk ke Aqabah dan setelah Aqabah selesai kan itu. Jadi tanpa berdiri dan berdoa. Dan caranya ngoten niku dan itulah menurut Ibnu Umar yang disaksikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu lasang Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeung Nabi atau donga sapa jeung Nabi Allahumma du Gusti irham mugi-mugi rahmati Tuhan al muhalliqina ing pira-pira kang padha nyukur rambute qalu mongko padha matur sapa sahabat wal muqassirina lan pira-pira kang padha motong rambute ya Rasulullah wa utusane Allah qala mongko ngendika sapa jeung Nabi fi tsalitsati ing dalam abal kaping 3 wal muqassirina lan ing pira-pira kang padha motong rambute muttafaqun alaihi. Apa sih beda antara muhalliqin sama muqassirin? Kalau muhalliqin itu dipotong gundul kan, digundul. Nah, kalau perempuan digundul kan lucu kan itu. Nanti habis haji terus rambutnya gundul kan lucu. Biasanya kalau perempuan itu dipotong. Jadi dipotong biasanya orang haji itu ya ada yang membawa gunting gitu ya, digunting. Tetapi kebanyakan
motong rambut itu tidak di Mina sing kebanyakan itu. Di sekitar Masjidil Haram itu banyak tukang cukur. Tukang cukur itu. Kalau tidak salah waktu itu sekitar berapa ya? 6 sampai 10 real lah. Sekitar segitu. Kalau 10 real berarti kalau ukuran uang Indonesia sekitar 30.000 untuk potong gundul. Potong gundul. Kalau perempuan ya cukup minta temennya untuk memotong, jadi rambutnya dipotong, tidak perlu dicukur gundul kan itu. Dan ini semula Rasulullah itu mendoakan semoga orang-orang yang tahallul, yang mencukur gundul rambutnya itu mendapatkan rahmat dari Allah. Dan akhirnya diingatkan oleh para sahabat, wal muqassirina ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah terkait dengan orang-orang yang memotong rambutnya, hanya memotong tidak mencukur gundul kan itu. Dan akhirnya Rasul juga berdoakan Allahumma arham al-muqassirina. Ya Allah, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang memotong rambutnya kan itu, yang memotong rambutnya. Muttafaqun alaih. Ngeten. Ngeten jenengan nek belajar ngeten iki sampean yakin bahwa jenengan pada saatnya nanti juga bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ngoten carane. Jangan mungkin aku nggak boleh seperti itu. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, seluruhnya mungkin kan itu. Seluruhnya mungkin. Nah, kemungkinan yang indah-indah itulah yang sampean harus masukkan di alam bawah sadar. Sampean patrikan. Nanti pada saatnya oleh Allah akan diwujudkan. Jadi saya sering katakan, jangan membatasi rahmat Allah kan itu ya. Jangan membatasi rahmat Allah. Dan orang yang membatasi rahmat Allah itu semestinya cara berpikirnya tidak baik kan itu. Jadi membatasi. Gimana cara membatasinya? Sudahlah Pak, saya kayak gini-gini aja, saya sudah bersyukur kepada Allah. Wah, itu juga baik kan itu. Tapi itu membatasi rahmat Allah. Karena saudara bisa jauh lebih hebat dibanding itu kan itu. Kalau kita melihat orang-orang yang sukses dalam berbagai hal, itu adalah orang yang berani bermimpi besar. Orang yang berani bermimpi besar dan berusaha untuk mewujudkan apa yang diimpikan. Nah, ngoten kan itu. Zaman bermimpi tidak hanya bisa studi sampai di S1, tapi juga bisa sampai S2, S3 kan itu. Nanti bisa postdoktoral dan seterusnya kan itu. Sangat mungkin. Ngoten. Wa Abdullah bin Amr, Sayyid Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku waqafa iku waqaf sahabat Nabi fi hajjatil wada dalam haji wada faja'alu mongko nuli tumandang sapa ashab sapa sahabat Nabi iku yasalu padha njaluk sapa ashabu ing Kanjeng Nabi faqala mongko yasaluna padha takon nggih yasaluna iku padha takon sapa ashabu ing Kanjeng Nabi faqala mongko nuli matur sapa rajulun seorang laki-laki lam asyur ola weruh sapa ingsun ora krasa sapa ingsun iku fahalaqatu mongko nuli nyukur sapa ingsun qabla an adbaha ing dalem sadurunge nyembelih kurban sapa ingsun qala ngendika sapa Nabi adbaha wala haraj adbah becik nyembelih sira wala haraj lan ora dosa iku maujud enggak apa-apa kan itu. Jadi saudara kata halal dulu baru kurban, enggak apa-apa boleh. Ada lagi yang bertanya lagi. Wajah lantok sapa akharu seorang laki-laki lain faqala monggo nuli matur sapa rajulun akhar lam asyur ora krasa sapa ingsun fan hartu monggo nuli kurban sapa ingsun qabla an armiya ing dalem sadurunge balang jamarat sapa ingsun qala ngendika sapa Nabi irmi balango sira wala haraj lan ora dosa iku maujud. Jadi ini kalau dilihat ini Pak, bahwa urut-urutan tadi yang saya katakan urut-urutan. Kalau Rasulullah kan urutannya itu adalah setelah begitu selesai balang jamrah Aqabah, ya Rasulullah akhirnya memotong kurban, setelah itu tahallul, setelah itu tawaf ifadah. Itu kalau Rasulullah. Nah, ternyata sahabatnya itu dia tidak merasa dibalik-balik kan itu. Bagaimana kalau dibalik-balik? Ternyata di situ Rasulullah mengatakan wala haraj. Tidak apa-apa kan itu. Itu juga sah kan itu artinya seperti itu. Wala haraj. Fama mongko ora den takoni sapa jeneng Nabi yauma idzin ing dalem kita dina an syai'in saking suci-suci kudima
kang den ajoaken wala ukhiran ora den akhiraken. Jadi hanya tidak sengaja saja kan tuh, lebih mendahulukan ini, lebih mendahulukan ini kan itu. Tapi tidak ditanyakan tentang mendahulukan dan mengakhirkan itu kan itu. Ila qala, kecuali jawab sama jeung Nabi, if'al wala haraj, lakukanlah itu dan itu tidak dosa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mendahulukan ini, mengakhirkan ini, mendahulukan ini, mengakhirkan ini, seluruhnya itu oleh Rasul dikatakan lakukan itu dan itu tidak ada dosa, artinya tidak apa-apa, artinya apa, yang dilakukan itu tetap sah. Muttafaqun alaihi. Wa anil Miswari langsung Miswar bin Mahramah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedherek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nahara iku nyembelih sapa Nabi qabla luqa sedurunge yen to cukur sapa Nabi wa amara lan perintah sapa Nabi ashabahu ing pira-pira sahabate Nabi bidzalika kelam mengkono mendahulukan nahar dibanding tahallul. Rawan nyurit hadis sebab Bukhari, Imam Bukhari. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau Rasulullah sendiri mendahulukan apa? Mendahulukan menyembelih binatang kurban dibanding apa? Dibanding tahallul, dibanding mencukur rambut atau memotong rambut. Rawan nyurit hadis sebab Bukhari, Imam Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, Syekh Aisyah radhiyallahu anha qalat disebut Aisyah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane Rasulullah, idza ramaitum nalikane barang sapa sira wa halaqtum lan cukur sapa sira faqad halla maka teman-teman wis halal lakum tetep disuruh kabeh apa at-thayyibu menganggo wangin-wangin wa kullu syai'in segala sesuatu, jadi seluruhnya boleh illa nisaa kecuali yang orang halal jima wong wadon jima istrinya. Jadi ketika sudah tahallul sebelum melaksanakan tawaf ifadah itu seluruhnya sudah boleh, kecuali satu yang belum boleh, yaitu berhubungan suami istri. Rawan cerita hadis sahaba Ahmad bin Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi lan iku tetap dalam sanad hadis ini dha'fun utawi ene perawi ingkang dhaif. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala iku ngendika sapa jeung Nabi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeung Nabi laisa 'alan nisa'i halqun, laisa ora ana kewajiban iku 'alan nisa'i ngatasé wanita apa halqun cukur, wa inna ma yukassirna wa inna ma yukassirna lan anapun motong rambut sapa nisa. Jadi seorang wanita tidak diwajibkan untuk mencukur gundul rambutnya, tetapi cukup memotong rambutnya. Rawan nyerita hadis sahaba Abu Dawud bi isnadin sanad hasanan ingkang bagus. Nah, ngoten terus. Jadi hanya diambil rambutnya dipotong. Jadi biasanya yang haji itu biasanya mestinya sih kalau membawa dari Indonesia nggak boleh membawa gunting itu, karena gunting termasuk tajam ya itu. Yang tidak boleh dibawa ketika naik pesawat apa sih? Benda-benda cair, tidak boleh kan itu. Sama membawa sampo itu tidak boleh aslinya. Terus membawa madu juga nggak boleh. Membawa sesuatu yang tajam itu tidak boleh. Cuman orang Indonesia kan pinter kan itu ya, pinter. Biasanya kalau pulang itu orang Indonesia itu walaupun nanti sudah dikasih 5 liter air zam-zam, tapi pada masih bawa sendiri-sendiri dari sana kan itu. Jadi air zam-zam diwadahi di tempat botol apa kan itu. Nanti setelah itu dibungkus dengan kresek yang hitam. Bungkus lagi. Nanti dibungkus lagi. Sehingga ketika kena sinar laser itu ya ketika mau naik ke bandara itu nggak kelihatan kan itu. Orang Indonesia hebat itu. Jadi kalau orang Indonesia itu suruh mengakali aturan itu pinter kan gitu. Sehingga ketika pulang bawa air zam-zamnya banyak sekali, di samping sudah dapat dari pemerintah masih bawa lagi kan itu. Jadi, seperti itu orang Indonesia marem. Jadi perasaan itu kalau bisa membawa air zam-zam dari sana langsung, apalagi membawa air terus dibawa tawaf kan itu. Tawaf. Oh itu lebih marem itu, lebih puas katanya gitu. Kalau saya enggak mau repot-repot kalau saya. Kenapa repot-repot? Ya nanti sampai di Indonesia beli air zam-zam kan ada kan itu. Enggak usah bawa-bawa berat itu. Jadi berat. Karena itu kalau konangan ya disuruh mengeluarkan kan itu kalau konangan. Tapi biasa nih kalau enggak pas ketat-ketat
masyarakatnya biasanya lolos juga kan itu. Jadi banyak yang lolos. Jadi sehingga tasnya itu penuh berat itu. Sekali. Iya, jadi seperti itu. Ya naik pesawat apapun sebenarnya nggak boleh itu membawa benda-benda cair, membawa benda-benda yang menimbulkan bau menyengat. Misalkan ada orang naik pesawat bawa duren kan itu, ini bisa orang satu pesawat mabuk semua. Jadi seperti itu. Kalau bandara yang sangat ketat itu Singapura ketat sekali. Kalau di negara-negara lain enggak. Seperti yang saya pernah tahu di Belanda, di Jerman, di Cina itu enggak. Singapura, Malaysia itu juga ketat. Malaysia itu kalau orang Indonesia datang itu dicurigai jadi apa? TKI, jadi tenaga itu nanti diperiksa betul. Sama datang itu untuk apa itu. Termasuk kita dulu ketika ke Malaysia gitu, kita dicurigai suruh kumpul kan itu. Kita tunjukkan kalau kita itu peneliti kan itu. Dia masih agak ragu kan itu. Jadi kalau dia neliti itu di mana, sudah mendapatkan izin dari tempat yang kita teliti atau belum. Begitu sudah tahu ya lolos kan itu. Kalau ke Singapura, saya dulu diperiksa dalam waktu yang sangat lama kan itu ya. Kenapa lama? Karena saya kan jenggoten kan itu kan. Orang Singapura kalau melihat orang jenggoten dianggap teroris kan itu. Jadi saya jenggoten dan saya pas ke Singapura dulu, pas di Jakarta ada rame-rame demo Ahok dulu kan itu. Itu kan orang banyak nge-share kan foto-foto pembakaran kan itu. Kebetulan di grup WA saya itu kan banyak yang ngirim itu kan itu. Dan akhirnya kan masuk di file gambar itu kan itu, dilihat. Wow, itu apa namanya? Imigrasi Singapura jadi Jadi dia itu mencurigai saya. Lama sekali kan itu. Saya katakan, I am researcher. Saya itu peneliti kan itu. Saya tunjukkan putih-putihnya itu. Lama percaya. Jadi memang kalau ke Singapura itu kalau punya nama Islam, namanya kan saya kan Ali Anwar gitu ya. Ali Anwar. Sudah gitu jenggoten. Sudah gitu ada foto pembakaran itu kan. Sudah sempurnalah itu tuh curiga kan itu. Itu suruh mengeluarkan semua, seluruh isi dompetnya dikeluarkan, foto HP-nya dibuka semuanya kan itu. Jadi seperti itu tuh ya. Dulu teman-teman itu yang nama-nama Islam ya, yang paling lama saya, karena yang lain kan tidak jenggoten kan itu. Yang lain itu kalau namanya Islam ya tetap dimasukkan ke kamar kecil diinterogasi kan itu. Tapi namanya yang nama Jawa itu selamat kan itu, jadi nggak diapa-apakan. Makanya kalau nama sampean itu nama sing Arab kan itu ya, itu mesti diinterogasi dengan waktu yang lama gitu. Tapi kalau namanya misalkan siapa, misalkan Rita Sugiharto misalkan udah apa-apa kan itu. Elvi Sukaisi udah apa-apa. Kalau namanya Fatimah, oh ini dicurigai. Jadi orang Singapura seperti itu. Jadi paranoid mereka ya, paranoid. Tapi kalau di negara-negara lain tidak ya, negara-negara lain, negara-negara barat itu ya lancar-lancar saja kan itu. Ya formalitas saja diperiksa kan itu. Oke, jadi itu terus laisalan halqun wa inna miqassirun rawahu Abu Dawud wa bisadin hasanin. Ngaten. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu Ibnu Umar radhiyallahu anhu annal Abbas ibni Abdul Muthalib iku istadzana nyuwun izin sapa Abbas bin Abdul Muthalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita ing penginep sapa Abbas bin Abdul Muthalib di Makkah dan Makkah layaliya ing pira-pira wengi min ajli siqayatihi saking krana memberikan minum jamaah haji fadina nuli izin sama Nabi lahu tetep kebetulan Abbas. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa melaksanakan sebagaimana hari-hari yang ditentukan oleh Rasulullah, di mana seharusnya pada tanggal 10 itu sudah melaksanakan balang jamarot. Tidaknya itu juga sudah berkorban, juga sudah tahallul, sudah tawaf ifadah. Bagaimana kalau ternyata ada uzur? Ya enggak apa-apa kan itu. Enggak apa-apa karena waktunya untuk jamarot ya itu korban tahallul itu sepanjang ada pada tasyrik enggak apa-apa. Jadi mencari waktu yang dimungkinkan kan itu. Jadi ini
hadis-hadis ini menjadikan para ulama itu berpendapat bahwa melaksanakan rukun haji itu tidak harus pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, 10 Dzulhijjah. Muttafaqun alaih. Wa Asim bin Adi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedunia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku rakhasa memberikan kemurahan, memberikan dispensasi sapa Nabi li ru'atil ibili maring pira-pira wong kang padha mengembalakan unta fil baitutati ing dalam waktu nginep ing Mekah an Mina saking Mina yarmuna hali padha mbalang sapa ru'atul ibil, jadi orang yang mengembala unta itu yauman nahri ana dina nahar thumma yarmuna mongko nuli padha balang jamara sapa ru'atil ibil sapa ru'atul ibli li yaumaini maring rong dina thumma yarmuna mongko padha nuli padha balang sapa ru'atul ibil itu yauman nafri saking budalan saking Mina dumateng Mekah. Jadi ya tadi sudah saya katakan bahwa ketika ada orang itu ada uzur bisa tidak harus pada tanggal 10 itu, bisa pada tanggal 11, 12, 13. Rawahu hadis sabal khamsatu Imam 5 wa sahaha lan yuhakan huwa hadis sabal Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Wa Nabi Bakrah radhiyallahu anhu sang Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala ngerti sapa Abi Bakrah khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana mengkhutbaina ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri ing dalam yaumun nahr. Jadi Rasulullah itu ketika pada yaumun nahr itu Rasulullah itu khutbah. Al hadits ing hadis muttafaqun alaihi ay hadza muttafaqun alaihi. Wa an Sarra ibni Nabhan saking Sarra bin Nabhan radhiyallahu anha binti Nabhan saya radhiyallahu anha qalat ketika sapa Sarra binti Nabhan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumur ruusi ana ing dina kaping lorone dina nahr, jadi tidak pada tanggal 10 tapi pada tanggal 11. Faqala maka nuli ngendika alaisa da'usatu ayamin nashr wa faqala maka nuli ngendika sapa sing ngendika perawi alaisa hadza ora ana ta ora apa hatam kun nahar iku ausatu ayamin tasyriki iku tengahe pira-pira dinane tasyrik, apakah itu bukan di tengah-tengah hari tasyrik? Al hadis ing hadis rawa nyerita hadis apa Abu Dawud wa bi isnadin sanad hasanan ingkang bagus. Jadi pada intinya bahwa orang melaksanakan jamarah dan seterusnya itu tidak harus pada tanggal 10 walaupun Rasulullah itu ketika melaksanakan itu pada tanggal 10 ngoten. Wa Aisyah radhiyallahu anha Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedherek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala disebut Nabi la kepada Aisyah tawafuki bil baiti wa baina Safa wal Marwata iku yakfiki li hajjiki wa umratiki rawahu Muslim. Tawafuki utawi tawaf ira bil baiti ana ing Baitullah wa baina Safa wal Marwata lan antarane Safa wal Marwah iku yakfika iku nyukupi apa tawaf lan sa'i itu li haji keban haji ira wa umrati lan umrah ira rawanya hadis sebab Imam Muslim. Jadi kalau orang melaksanakan umroh itu biasanya ya pertama dia niat umroh wonten di tempat yang memang disediakan kan itu ya. Jadi dari sana nanti akhirnya pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Habis tawaf terus dia melaksanakan sa'i kan itu. Jadi di mana niatnya ya di mikot kan itu, di mikot makani kan itu ya, di mikot makani. Biasanya kalau orang Indonesia itu dia nyarter mobil ke tempat ke mikot dan begitu sudah sana sudah mulai niat. Jadi niatnya itu ya biasanya dia di masjid ya, di masjid. Jadi di sana ada masjidnya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan akhirnya niat haji atau niat umroh. Kalau yang banyak ya, yang berkali-kali kan umrohnya itu kan itu. Nanti akhirnya pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, habis tawaf dia melaksanakan sa'i. Ngeten. Kalau dulu Rasulullah seperti itu tidak. Rasul itu hanya haji dan umrohnya dilaksanakan di lain kali.
Jadi Rasul selama hidupnya itu hajinya sekali dan umrohnya 4 kali. Walaupun jarak antara Madinah ke Mekah hanya sekitar 460 kilo. Jadi kalau dinaiki unta waktu itu sekitar 3 hari, 3 malam. Sementara orang Indonesia yang jaraknya jauh, perjalanan pesawat sekitar 10 jam, pengennya setiap bulan umroh. Yang orang uangnya banyak-banyak itu kan kalau sudah umroh dia merasa marem kan itu. Jadi satu ibadah yang sering diceritakan itu ya ibadah haji dan umroh itu kan itu. Saya pernah ngaji di salah satu masjid. Waktu itu saya belum haji, saya lupa kan itu. Jadi begitu saya datang di masjid, terus saya ditemui orang kan itu, ada orang tanya, Ustaz sudah berapa kali hajinya kan itu? Oh saya belum Bapak. Jenengan sudah berapa kali ya? Saya tanya gitu. Saya tidak tanya jenengan hajinya kapan, tapi jenengan sudah haji berapa kali? Terus dijawab, alhamdulillah tahun ini saya haji yang ke-9. Wah, luar biasa kan itu. Luar biasa. Ya kalau saya kalau uangnya banyak ya ikutlah Rasulullah, hajinya cukup sekali kan itu. Kalau pengen umroh ya 4 kali lah itu. Untuk apa yang lain ya lebih bermanfaat kan digunakan untuk fakir miskin kan itu lebih bermanfaat. Karena apa? Karena tolak ukur beragama itu adalah nilai manfaat sesama terhadap orang lain. Kan di kitab Al-Adab Al-Mufrad itu Rasulullah diberitahu ada seorang wanita yang dia sangat suka sholat, termasuk sholat malam. Dia sangat suka sedekah, tetapi dia sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasul apa? Ma fi khair, dia tidak punya kebaikan. Iya finnar, dia di dalam neraka. Terus diberitakan lagi, ini ada seorang wanita yang sholatnya hanya sholat wajib kan itu. Kalau sedekah ya sedekah sesuatu yang tidak berharga kan itu, tidak berharga. Mentega kering itu katanya nggak berharga kan itu. Tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Bagaimana dia? Dikatakan Rasul, iya fi khair, iya fil jannah, dia makan masuk surga. Jadi agama itu tolak ukur yang paling menentukan itu adalah hubungan kesesamaan kan itu. Makanya orang itu kalau meninggal itu kan biasanya dimintain persaksian kan itu. Bapak Ibu, niki Pak yang meninggal itu, niku saya napa saya awon napa saya. Jadi sayanya di terakhir kan itu. Biar jawabannya senantiasa baik kan itu. Baik. Bagaimana kalau kita menyaksikan ada seorang penjahat kan itu ya, penjahat mati kan itu. Ditanya orang itu, gimana orang ini baik atau baik kan itu. Ini kata ulama disuruh menjawab baik kan itu. Orang itu baik. Kenapa kok baik? Daripada hidup jadi penjahat lebih baik mati, nggak bisa berjahat lagi kan itu kan seperti itu. Tapi kalau satu persaksian bahwa kita baik disaksikan dengan secara jujur, maka itulah yang akan disimpulkan oleh Allah terhadap kita. Berapa orang yang harus mensaksikan itu? Waktu Rasul mengatakan 3 orang. 3 orang. Terus ditanya lagi, bagaimana kalau 2? Termasuk kalau 2 orang kan itu. Jadi kalau ada 2 orang yang mengatakan kita baik itu oleh Allah nanti dianggap kita baik kan itu. Makanya berbaik-baiklah sama teman kan itu. Kan besok sampean itu kalau sudah pada selesai di pondok kan kadang diceritakan itu, ada cerita. Misalkan gini, ada orang itu ingin cari mantu kan itu kan, cari mantu itu yang benar itu kan minta info kepada calon mantunya itu tidak kepada orangnya, kepada temennya kan itu. Terus niki Mbak A niki, saya sangat saestu, misalkan. Jadi tanya itu kepada temennya kan itu, tanya kepada teman. Hanya kadang-kadang memang persaksian orang terhadap orang lain itu tidak mesti sama. Kadang saya jaminan mutu kan itu. Sing lihat ngomong hati-hati niku bahaya niku. Ada yang tanya biasa-biasa saja kan itu. Jadi penilaian seseorang terhadap orang yang seperti itu ya biasa-biasa saja. Dalam penelitian hadis juga sama. Jadi seorang perawi itu oleh kritikus kadang-kadang dikomentari dengan komentar yang berbeda-beda kan itu. Ada yang mentadil, ada yang mencarahkan itu. Jadi biasa saja. Itu kalau dalam penelitian hadis itu ada tata caranya untuk mengambil kesimpulan. Gimana cara menyimpulkannya? Kalau orang yang menjarah, orang mengkritik itu menyertakan alasan, kita gunakan itu. Jadi harus ada satu keadaan
yang dijelaskan sehingga dia itu mengkritik. Kenapa Anda mengkritik dia? Oh, karena dia begini-begini. Jadi ada alasannya. Tetapi kalau tidak ada alasannya, kita pilih yang mentakdil. Kalau sama antara yang mentakdil dan menjarak, bagaimana? Ya kita hitung mana yang lebih banyak kan itu. Jadi ada yang mentakdil, ada yang menjarak. Nanti kita hitung antara yang menjarak sama mentakdil banyak yang mana. Seperti itu. Jadi kalau orang menyimpulkan terhadap orang lain yang kesimpulannya berbeda-beda, ya wajar karena memang itu dalam dunia pelitian hadis juga seperti itu. Ngoten. Nggih, sebentar ngoten. Marilah kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.